Puji Tuhan, Bapak Ibu, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita kembali boleh diizinkan Tuhan untuk beribadah di hari Minggu ini 29 Maret 2020. Dan kita bersyukur karena ini minggu yang terakhir di bulan Maret. Dan Tuhan boleh membawa kita sampai hari ini dengan segala kemurahannya, dengan segala kasih-Nya, dan berkat-berkat-Nya yang begitu ajaib. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Di dalam ibadah kita di hari Minggu ini, saya akan menyampaikan firman Allah dan tetap sesuai dengan komitmen kita. Kita akan sama-sama untuk mengalami apa yang menjadi suplemen iman yang tentunya akan bermanfaat untuk imunitas rohani kita supaya lebih baik, lebih sehat. Dan pada hari Minggu ini merupakan hari yang ke-8 bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan untuk itu, mari sama-sama kita renungkan kebenaran firman Allah ini, agar semua kita boleh merasakan betapa kebaikan Tuhan itu harus kita alami, dan memang kita layak dan pantas untuk menerimanya. Puji Tuhan. Ini kapsul yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kapsul yang pertama dari kebenaran firman Allah yang akan kita sama-sama belajar dan kita akan renungkan sebagai suplemen iman yang akan membawa kita untuk lebih kuat lagi, menambah imunitas rohani kita untuk lebih baik dan lebih sehat lagi di hari-hari yang akan datang. Puji Tuhan. Kapsul yang pertama ini ditulis di dalam Nahum 1 ayatnya yang ke-7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kebaikan Tuhan akan selalu dialami oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang kita baca dalam Nahum 1 ayat 7 ini merupakan bagian daripada apa yang menjadi peringatan Tuhan sebenarnya kepada orang-orang di Niniwe. Penulisan oleh Nahum yang ada di Alkitab ini sebenarnya dari kurun waktu yang kurang lebih 100 tahun sebelum dari apa yang menjadi rencana Allah bagi Niniwe. Di mana Niniwe menjadi tempat yang sebenarnya merupakan daerah yang sangat dimurkai Tuhan, daerah yang sangat mendapatkan apa yang menjadi kemarahan Allah, seperti yang sudah dikatakan oleh Nabi Yunus. Bagaimana Niniwe ini menjadi kota yang sebenarnya najis di hadapan Tuhan. Tapi kemurahan Tuhan selalu boleh dialami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan di dalam kitab Nahum ini, Bapak Ibu sekalian, kembali dikatakan bahwa bagaimana Tuhan itu baik kepada orang-orang yang sungguh-sungguh ada dalam kesusahan, ada dalam kesulitan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan Tuhan itu baik, Ia melindungi umat-Nya pada waktu mereka susah. Ia menjaga orang yang berlindung kepadanya. Puji Tuhan. Di dalam firman Allah ini, kalau kita mau belajar lebih detail lagi Bapak Ibu sekalian, dan tentunya ini menjadi kerinduan kita, supaya kita semakin hari semakin mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Dan firman Allah adalah satu-satunya tempat kita belajar untuk mengerti bagaimana rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dari Nahum pasal pertama ayat yang ke-7 ini, ada kata tempat pengungsian. Terjemahan bahasa Ibrani tempat pengungsian ini dikatakan mau worship.
Yang dimaksud dengan Mawose ini adalah tempat perlindungan atau kota benteng. Dalam Dictionary of Bible dikatakan the place of safety. Itulah tempat pengungsian, ya, atau Mawose dalam bahasa Ibrani, tempat perlindungan atau kota benteng. Dan penting untuk kita renungkan bahwa Tuhan itu akan menjadi kota benteng, tempat perlindungan, atau akan menjadi seperti dikatakan dalam pemahaman bahasa Inggris, the place of safety, dengan satu ketentuan, dengan satu pemahaman. Bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita semua, bagaimana rencana Allah untuk menyatakan kemurahannya bagi kita semua. Di dalam Yesaya 41 ayat 10, ini menjadi alasan kenapa Tuhan bisa menjadi kota benteng kita. Kenapa Tuhan bisa menjadi tempat perlindungan kita, tempat pengungsian kita, the place of safety. Karena dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, tahun 2020 ini kita punya satu tema, Tuhan adalah pembela kita. Ya, God defends. Pembelaan Tuhan itu tentunya akan menjadi kerinduan kita semua. Apalagi dengan hal-hal yang diizinkan Tuhan, seperti hari-hari ini yang kita alami. Tapi kita juga perlu untuk selalu berharap dan menunjukkan bagaimana kita punya keseriusan untuk percaya kepada Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, dengan pemahaman-pemahaman firman yang tentunya sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Dalam kesempatan ini, dalam ibadah kita di hari Minggu ini, kembali firman Allah menyatakan bahwa Tuhan itu tempat pengungsian kita, tempat perlindungan kita. Dialah kota benteng kita. Dia dijadikan sebagai the place of safety bagi kita semua. Kenapa? Karena jelas di dalam Yesaya 41 ayat 10, Alkitab katakan bahwa kita tidak perlu takut, sebab Tuhan akan menyertai kita, Dia akan meneguhkan kita, bahkan Dia akan menolong kita, dan bahkan Dia akan memberi kemenangan dalam hidup kita. Jadi ini perlu kita renungkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya alasannya sangat kuat dan jelas kenapa Tuhan menjadi tempat perlindungan, pengungsian, kota benteng kita, this place of safety. Karena firman Allah membackup kita dengan kebenaran yang sudah kita terima lewat Yesaya 41 ayat 10. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jemaat yang diberkati Tuhan, dalam Nahum 1 ayat 7 juga dikatakan bahwa ada kesusahan di waktu kesusahan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ditulis dengan kata mereka yang susah. Apa maksudnya kata kesusahan ini atau mereka yang susah ini? Dalam terjemahan Ibrani secara hurufiah memakai terjemahan saurau, artinya terdesak, takut, dan terjepit. Artinya bagaimana
kita dalam kesusahan, kita di dalam keadaan yang susah, ketika kita menjadi orang-orang yang terdesak, terjepit, dan takut. Ada banyak orang hari-hari ini merasa memang ada dalam situasi itu, terjepit dengan segala hal. Dia merasa terdesak dengan tuntutan-tuntutan kehidupan. Bahkan menjadi orang yang takut, khawatir, condong pesimis dengan situasi-situasi yang hari-hari ini harus kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, informasi-informasi berita secara global maupun nasional menunjukkan bagaimana memang kita rasa-rasanya punya alasan untuk merasa terjepit, terdesak, dan takut. Menjadi orang yang dalam kesusahan ketika menghadapi keadaan-keadaan hari ini. Ya, ada Perdana Menteri Inggris, ada Pangeran Charles, ada anggota DPR RI, bahkan ada tenaga-tenaga medis, dokter-dokter ahli yang harus menjadi korban dari COVID-19. Ada yang meninggal, ada yang diisolasi, ada yang memang mengalami hal-hal yang membuat dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa dengan pangkatnya, jabatannya, pengaruhnya, kekuasaannya, kekayaannya, ketenarannya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Merasa terjepit, terdesak, dan takut dengan situasi. Dan mungkin kita juga dengan versi yang berbeda. Mungkin kita tidak takut dengan COVID-19, tapi kita menjadi orang-orang yang sementara ini terdesak dengan tuntutan-tuntutan ekonomi, terjepit dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita, dengan persoalan-persoalan keluarga, ya, dengan keadaan-keadaan yang menuntut bagaimana kita harus maksimal di dalam bekerja. Bahkan kita khawatir, kita takut, kita pesimis kalau akan jadi lebih baik segala sesuatu yang akan kita hadapi. Nah, ini perlu untuk kita renungkan, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi kita juga percaya lewat Nahum 1 ayat 7, Tuhan juga mau menjadikan pribadinya yang adikodrati itu, yang maha kuasa itu, yang maha suci dan kudus itu, untuk menjadi tempat pengungsian kita. Tempat kita melarikan diri dari segala ketakutan, dari segala hal yang menjepit hidup kita, dari segala sesuatu yang mendesak kita hari-hari ini. Tuhan mau bersedia menjadi the place of safety bagi kita semua. Tapi di dalam Nahum 1 ayat 7 ini juga dikatakan bahwa Tuhan mengenal orang-orang yang mau berlindung kepada Dia. Orang-orang mau menjadikan Tuhan sebagai tempat pengungsiannya, sebagai kota bentengnya, sebagai tempat di mana dia akan mendapatkan keselamatan daripada apa yang menjadi ancaman yang membuat dia terdesak, terjepit dalam hidup ini. Ya, Tuhan juga punya kerinduan. Hanya orang-orang yang mengenal Dia yang punya peluang dan potensi untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Alkitab katakan dalam Nahum 1 ayat 7 ini, lewat kata Tuhan mengenal, atau Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Kata Ia mengenal atau Tuhan mengenal dalam bahasa Ibrani memakai kata Yauda. Kata Yauda ini secara hurufiah dapat diartikan diketahui dengan pasti atau menjadi orang kepercayaan. Jadi ketika Tuhan mengenal orang yang mau berlindung kepadanya, Tuhan mengenal orang yang mau menjadikan Tuhan sebagai tempat pengungsiannya, karena dari kesusahannya, dari kehidupannya yang terdesak dan terjepit, dari kekhawatiran dan ketakutannya dalam hidup ini, ya Tuhan harus ketahui dengan pasti dulu. Tuhan harus jadikan orang itu sebagai orang kepercayaannya. Itulah orang yang mengenal.
Tuhan. Orang yang dipastikan oleh Tuhan sendiri bisa menjadi orang kepercayaan. Karena di dalam Amsal 28 ayat 20 dikatakan, orang yang dapat dipercaya akan mendapatkan berkat. Haleluya. Orang yang dapat dipercaya akan mendapatkan berkat. Dan berkat itu punya kualifikasi. Berkat itu punya kualifikasi. Yeremia 17 ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang dapat dipercaya, orang yang dengan pasti dikenal oleh Tuhan, pasti ada berkat-berkat Allah dalam hidupnya. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar, kata Amsal. Jadi ini penting untuk kita renungkan. Kalau kita mau jadikan tempat pengungsian, itu adalah Tuhan kita, karena kita dalam keadaan yang susah, kita dalam keadaan yang terjepit, kita dalam keadaan yang terdesak, bahkan kita mengalami ketakutan, sebab memang kita mungkin punya alasan dari situasi kondisi yang ada hari ini. Ya, mari izinkan Tuhan mengenal kita dengan pasti. Izinkan Tuhan tahu kita dengan sungguh-sungguh, dan bahkan kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Karena bagi orang yang dapat dipercaya, Amsal 28 ayat 20 katakan, maka ada berkat dalam hidupnya. Bahkan Yeremia 17 ayat 7 katakan, sebagai kualifikasi dari berkat Tuhan adalah orang yang harus mengandalkan Tuhan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Puji Tuhan. Kemudian dalam kesempatan di hari Minggu yang luar biasa ini juga, Bapak Ibu Jemaat Divine of Holy Spirit Church Kota Bitung, saya berikan kapsul yang kedua untuk kita semua, agar ini menjadi suplemen iman dan akan membawa kita untuk menambah lagi imunitas rohani kita menjadi lebih baik dan sehat. Kapsul yang kedua ini, Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dari Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-12, kita sudah belajar kebenaran firman Allah ini, Bapak Ibu sekalian. Bahwa di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dengan percaya kepada Kristus dan bersatu dengan Dia, kita diberi kebebasan untuk mendekati Allah dengan penuh kepercayaan. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat kita punya keberanian? Apakah orang harus nekat untuk percaya kepada Tuhan? Apakah orang berpikir bahwa dia sudah Kristen dari kecil, dia sudah masuk gereja dari sekolah minggu? Atau dia juga merasa bahwa dia bisa melayani Tuhan? Jadi pada prinsipnya, orang yang dikategorikan berani, punya keberanian itu, sesuai dengan Efesus 3 ayat 12 itu, seperti yang ditulis dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bahwa orang yang punya keberanian dikategorikan orang yang percaya kepada Kristus dan bersatu dengan Kristus. Itulah orang yang punya keberanian iman. Roma pasal 5 ayat 1 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kita yang percaya akan hidup dengan damai sejahtera melalui Yesus Kristus. Bahkan di dalam Galatia 2 ayat 20 bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Kedua ayat ini menegaskan bahwa
Inilah keberanian kita di dalam iman kita kepada Tuhan, di mana kita percaya di dalam hidup ini ada damai sejahtera yang hanya bisa kita alami lewat Yesus Kristus, dan juga kita hidup ini bukan dengan kepentingan kita sebenarnya, tapi kita hidup karena Kristus yang ada di dalam kita. Keberanian beriman seperti inilah yang menjadi tujuan pesan firman Allah lewat Efesus 3 ayat 12, di mana kita harus punya keberanian supaya kita beroleh jalan masuk kepada Allah. Jadi kita harus hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan bersatu dengan Dia. Dan ini penting, Bapak Ibu sekalian. Karena dengan dasar inilah, maka Alkitab menulis dalam Efesus 3 ayat 12, kita punya kepercayaan yang penuh. Dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Kata penuh kepercayaan dengan iman kepada Tuhan ini, di dalam bahasa Yunani memakai kata pepoitaisis. Akar katanya peito, yang artinya dalam pemahaman sederhana menaruh kepercayaan dan harapan yang sungguh-sungguh, atau menjadi pengikut yang taat. Jadi orang yang penuh kepercayaan kepada imannya, atau dikatakan pepoitaisis ini, akar kata peito, itu adalah orang yang menaruh kepercayaan dan harapannya dengan sungguh-sungguh, atau dia menjadi pengikut yang taat kepada Kristus. Itulah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga kita punya akses kepada Bapa kita, kepada Allah. Dan akses kita untuk memohon, untuk mendapatkan janji-janji Tuhan, itu sangat tersedia. Dengan pemahaman iman yang punya keberanian, di mana kita percaya kepada Kristus, bersatu kepada Kristus, karena hanya di dalam Kristus kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Dan yang menjadi bagian yang penting juga hidup kita hari ini dan seterusnya adalah hidup untuk menyenangkan Tuhan. Hidup di dalam Kristus yang terintegrasi di dalam diri kita sendiri. Itu juga menunjukkan bagaimana keberanian kita. Sehingga dengan penuh kepercayaan kita, di mana kita menaruh pengharapan dan kepercayaan kita yang sungguh-sungguh untuk menjadi pengikut Kristus yang taat, maka kita punya akses untuk mendapatkan semua yang sudah disiapkan Tuhan lewat janji-janjinya, sebagaimana janji Allah itu sudah dialami oleh orang-orang yang bisa membuktikan pertolongan Tuhan yang ajaib ini. Bapak Ibu sekalian, jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, ada contoh bagaimana pengikut-pengikut yang setia, yang taat, walaupun mereka keliru, mereka salah. Tapi contoh ini juga akan membandingkan kita bagaimana dengan kita yang harusnya punya kapasitas dan juga kemampuan untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang saya maksudkan contoh, ada satu cerita dulu, fakta, yang terjadi di salah satu desa di Texas, ketika David Koresh yang mengumpulkan orang-orang yang ada di tempatnya di Branch Davidian di Texas. Dia mendirikan satu sekte yang dari tahun 1987. Sekte ini eksis sampai dengan Februari 1993. Dan di akhir dari apa yang menjadi
sepak terjang David Koresh dengan sektenya di Texas ini, pada bulan Februari 1993, kurang lebih 87 orang mati bunuh diri bersama-sama. Bahkan disayangkan ada 17 anak balita yang juga harus mati bersama-sama dengan David Koresh yang menembak kepalanya sendiri. Karena mereka menjadi pengikut yang taat dengan David Koresh di sekte ini. Ada orang yang mau mati, ada orang yang mau bertahan, tidak mau menyerah 50-an hari. Mereka dikepung oleh yang berwajib di Texas, Amerika Serikat. Tapi mereka berpikir ketaatan, kesetiaan, kesungguhan mereka untuk mengikuti seorang David Koresh yang dikategorikan nabi palsu di zaman itu. Tapi itu membuktikan 87 orang, bahkan sampai balita ada 17 orang yang mati dengan tragis, bunuh diri bersama-sama karena mereka menjadi pengikut yang taat dari sekte ini. Bapak Ibu sekalian, ironis, dan secara komparasi kita perlu tahu, ada orang yang mau bersedia mati, walaupun itu hal-hal yang menyesatkan, yang tidak punya jaminan, karena mereka menjadi pengikut yang taat. Bagaimana dengan kita? Alkitab katakan kalau engkau mau ada akses datang kepada Allah dengan keberanian imanmu, maka engkau harus percaya dengan sungguh-sungguh, berharap dengan sungguh-sungguh, menjadi pengikut yang taat kepada Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang mau mati untuk kita, supaya kita yang harusnya binasa mendapatkan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi penting, Tuhan tidak menuntut kita juga harus mati kalau ada keadaan yang masih bisa kita boleh lakukan lebih berguna. Seperti Paulus katakan, sebenarnya kamu pilih, dia mau lebih mati saja, tapi dia katakan, aku mau hidup karena masih ada hal-hal yang mau berguna untuk Tuhan yang bisa saya lakukan. Mari Bapak Ibu sekalian, jemaat Divine of Holy Spirit Church, hari-hari yang Tuhan izinkan untuk kita semua, ini merupakan penentuan dari apa yang bisa kita buktikan. Punyakah kita keberanian untuk percaya kepada Tuhan, di mana kita percaya dan bersatu dengan Kristus? Karena hanya di dalam Yesus Kristus kita akan alami damai sejahtera. Dan hanya dengan Yesus Kristuslah kita bisa katakan bahwa hidup kita terjamin. Hidup kita pasti akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Dan untuk itu, mari bukalah akses kepada Allah. Berilah peluang Tuhan bekerja lewat kesungguhan iman kita, kepercayaan kita, di mana kita mau menjadi pengikut Kristus yang taat dengan berharap bahwa Dia Tuhan Allah, Bapa kita yang sanggup menolong kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang paling penting juga yang perlu kita renungkan dari apa yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Dan biarlah ini menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk kita, dan pasti memang akan membawa iman kita untuk lebih baik, lebih dewasa, dan kita pasti akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada kapsul yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Kapsul yang ketiga ini dari Markus pasal 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jelas di dalam firman Allah dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Kata tidak mustahil ini memakai kata dunatos,
yang dapat diartikan dalam terjemahan hurufiahnya secara sederhana, yang dapat mencapai tujuan, atau juga dikatakan sangat mahir. Artinya tidak ada yang mustahil itu, Donatus, sesuatu yang sampai kepada tujuannya, atau dengan sangat mahir kita bisa melakukan. Dalam Dictionary of Bible dikatakan having power for something. Kita memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu. Itulah tidak ada yang mustahil. Penting bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, bahwa bagaimanapun juga kita yang hidup di dalam Tuhan, kita yang merasakan kebaikan Tuhan, kita yang sudah beriman dengan memahami kualifikasinya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ini semua menjadi jelas bahwa kita memiliki satu potensi, tidak ada yang mustahil. Donatus, sesuatu yang dapat kita lakukan sampai kepada tujuannya, atau dengan sangat mahir kita bisa melakukan itu. Having power for something. Nah, ini perlu ya untuk kita selalu membawa bagaimana iman kita betul-betul masuk ke dalam potensi ini, karena peluangnya ada. Bagaimana kita mengalami hal-hal yang tidak mustahil. Tapi lewat firman Allah Markus 9 ayat 23 ini juga mengatakan orang yang bisa melakukan sesuatu yang tidak mustahil, yang dikategorikan having power for something, adalah orang yang percaya. Seperti itulah yang Yesus katakan, kalau kita percaya, maka tidak ada yang mustahil. Orang yang percaya di dalam terjemahan Yunani memakai kata pisteuo, atau orang yang telah menjadi percaya. Tentunya orientasi percayanya jelas, karena dalam terjemahan dalam bahasa Inggris lewat Dictionary of Bible itu punya definisi. Apa yang dimaksud dengan orang yang percaya di sini? Pisteuo, atau orang yang telah menjadi percaya. Dalam pemahaman bahasa Inggris dikatakan especially one spiritual to Christ. Nah, penting ya Bapak Ibu sekalian, jemaat Divine of Holy Spirit Kota Bitung, bagaimanapun juga kita kembali dimantapkan, dipertegas bagaimana kita akan mengalami perkara-perkara yang tidak mustahil, sesuatu yang sampai kepada tujuannya dengan mahir bisa kita lakukan, karena kita dikategorikan having power for something. Ya, karena kita menjadi orang yang percaya. Artinya orang yang telah percaya dengan orientasi yang jelas, especially one spiritual to Christ. Harus seperti itu. Baru kita bisa mengaminkan Markus 9 ayat 23 ini. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Di hari Minggu ini juga kita bersyukur lewat Yeremia 32 ayat 17 itu menunjukkan bagaimana jaminan kita yang percaya ini akan melakukan perkara-perkara yang tidak mustahil. Dalam Yeremia 32 ayat 17 dikatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentar. Tiada suatu apapun yang mustahil bagimu. Puji Tuhan. Bahkan dalam Yohanes 14 ayat 12, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, orang yang percaya kepadaku akan melakukan apa yang kulakukan, kata Yesus. Malah ia akan melakukan yang lebih besar lagi. Puji Tuhan. Penting sekali. Jaminan Tuhan
lewat apa yang menjadi kebenaran firman Allah, itu akan membuat kita merasa betul-betul bisa berharap. Kita betul-betul bisa mengandalkan Tuhan. Karena itu yang Alkitab sudah nyatakan. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Karena bagaimanapun juga Allah pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menunjukkan kasih-Nya, kuasa-Nya, kemurahan-Nya, supaya kita semua bisa mengalami apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dunatos, di mana kita pasti mencapai tujuan, kita sangat mahir, dan Alkitab katakan having power for something. Karena sebagai orang yang percaya, di mana kita harus menjadi percaya, dan orientasinya harus jelas, especially one's spiritual to Christ. Orientasi percaya kita harus jelas, tepat, hanya kepada Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Yesus Kristus lah kita akan melihat perkara-perkara yang besar dan ajaib. Karena Yeremia 32 ayat 17 katakan, hanya Dialah sesungguhnya yang menjadikan langit dan bumi. Bahkan Dia jugalah yang akan melakukan hal-hal yang tidak mustahil bagi kita semua. Makanya kita perlu percaya dengan kesungguhan kita kepada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri jamin lewat Yohanes 14 ayat 12, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan, orang yang percaya kepadaku akan melakukan apa yang sudah kulakukan, malah ia akan melakukan lebih besar lagi. Puji Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa saya sampaikan dalam ibadah kita di hari Minggu ini. Dan biarlah ini juga menjadi perenungan kita untuk semakin siap, semakin kuat untuk menghadapi apapun yang Tuhan bisa izinkan. Tidak perlu kita mau bandingkan dengan siapa-siapa. Ya, tidak perlu kita mencoba untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, tidak perlu kita menjustifikasi orang-orang yang boleh kita anggap salah. Tapi mari perenungan kita diizinkan Tuhan, kita ada di rumah kita masing-masing. Sebagaimana program pemerintah, himbauan pemerintah, kita bisa bekerja dari rumah, kita sekolah dari rumah, bahkan beribadah dari rumah. Kita bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang memang supaya terhindar dari segala potensi-potensi keterjangkitan kita dengan COVID-19. Bahkan kita bukan hanya social distancing saja, kita bisa berkerumun dengan jarak yang cukup 1-2 meter, tapi malah pemerintah katakan harus physical distancing. Kalau kita melakukan physical distancing ini, berarti kita juga ternyata bahkan dihimbau tidak bisa lagi makan semeja, bahkan tidur harus kalau bisa dipisah. Nah, inilah yang sudah menjadi himbauan pemerintah lewat juru bicara satuan tugasnya. Tapi kita tetap percaya, kita akan berusaha semaksimal semampu mungkin, karena ini juga menguji ketaatan kita, kesetiaan kita, kesungguhan kita. Kita dilarang close contact dengan orang-orang, apakah dia sudah terjangkit, sudah positif, dia ODP ataupun belum, ya tetap kita diminta untuk waspada. Bahkan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang dekat kita, kita juga dianjurkan, dihimbau untuk jaga jarak, physical distancing. Tapi kita juga tahu kehidupan anak Tuhan, orang percaya selalu akan mendapatkan apa yang terbaik dari Tuhan. Untuk itu, di dalam ibadah hari Minggu ini, Bapak Ibu sekalian, saya memberi pesan sebagai kebenaran firman Allah.
kapsul-kapsul iman yang menjadi suplemen iman untuk menambah imunitas rohani kita supaya lebih baik, lebih sehat. Dan ini akan bermanfaat untuk menghadapi begitu banyak tantangan, godaan, jebakan-jebakan si jahat, bahkan juga mungkin pengaruh-pengaruh orang-orang yang tidak mau bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Dengan kondisi kita yang sulit, yang terjepit, yang terdesak, bahkan yang mungkin sudah mulai khawatir, mulai takut, ya mari ada firman Allah. Kita percaya Tuhanlah tempat pengungsian kita, Dialah tempat perlindungan kita, kota benteng kita. Dialah the place of safety orang percaya. Bahkan Alkitab katakan juga, kita yakin bahwa kita punya akses untuk masuk ke jalannya Tuhan, ke dalam janji-janjinya Tuhan, ke dalam apa yang Tuhan jaminkan lewat kebenaran firman Allah. Karena kita tahu, kita hidup di dalam iman yang sungguh-sungguh, kita percaya di dalam pengharapan yang sungguh-sungguh, bahkan kita menjadi pengikut Kristus yang taat. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita pasti memiliki satu kesempatan untuk sampai ke tujuan kita. Dan kita mahir menghadapi apapun. Alkitab katakan, having power for something, do not lose. Kita percaya Tuhan akan bekerja untuk kita semua. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, yang telah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, yang orientasi imannya jelas, tegas, terang benderang, especially one spiritual to Christ. Maka dia akan melihat bagaimana Tuhan yang empunya langit dan bumi, Tuhan yang empunya manusia dengan segala nafas kehidupannya, Tuhan yang sama, yang juga menjanjikan kepada kita di dalam Yesus Kristus bahwa kita sanggup dan mampu melakukan perkara-perkara yang Tuhan Yesus sudah lakukan, bahkan lebih dari itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, biar kiranya kebenaran ini akan menolong kita semua, dan pastikan kita akan hidup senantiasa dengan campur tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang diberkati Tuhan, pada kesempatan di hari Minggu ini, saya akan berdoa untuk kita semua, dan biarlah kiranya kita yang ada di rumah kita masing-masing, yang berkumpul dengan keluarga kita, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, orang-orang yang ada seisi rumah, mari, kalau perlu kita betul-betul bersepakat, kita betul-betul mau berdoa dengan iman yang jelas, dengan tujuan pengharapan yang jelas di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa menaruh tangan kiri di dada Bapak Ibu sekalian, dan biar saya akan berdoa, dan kita bisa merasakan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berserah ke dalam tangan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang ajaib, kebaikan Tuhan yang dahsyat dalam hidup ini. Haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, Aba berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu, jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang baik, Allah yang sudah menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, kemurahan-Nya, dan berkat-Nya sampai detik di hari Minggu ini dalam ibadah kami. Amba berdoa Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati jemaat dengan segala keperluan, kebutuhan, dan kerinduan mereka. Mereka yang menaruh tangan kiri mereka di dada mereka sebagai tanda mereka merindukan jemaat Tuhan. Mereka merindukan kasih Tuhan. Mereka merindukan kemurahan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Oh, berdoa di dalam nama Yesus Kristus, terjadilah semua yang terbaik,
semua yang ajaib, semua yang tidak mustahil, semua yang dahsyat dalam hidup mereka. Terjadilah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Engkau tolong semua jemaat-Mu, supaya mereka juga boleh mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada Bapa. Tuhan, Engkau tolong. Biarlah berkat kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup mereka secara pribadi lepas pribadi. Bahkan untuk setiap keluarga dan rumah tangga jemaat-Mu, Tuhan berkati dengan keharmonisan, kerukunan, kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera ilahi dinyatakan dalam kehidupan keluarga mereka. Apapun Tuhan yang menjadi latar belakang profesi, pekerjaan, bisnis, usaha, tugas dan dinas, sekolah dan kuliah, bahkan semua cita-cita anak-anak-Mu, jemaat-Mu, Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil, bahkan dengan kondisi dan keadaan yang terbatas seperti sekarang ini, dengan fasilitas-fasilitas yang terbatas seperti sekarang ini. Hamba berdoa, tetap jemaat-Mu produktif, tetap jemaat-Mu punya etos kerja yang baik, bahkan mereka boleh melakukan lebih lagi dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Hamba mengucap syukur untuk semua kemurahan-Mu, semua kebaikan-Mu yang akan Engkau nyatakan di tengah-tengah jemaat-Mu, gereja-Mu, Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung. Bahkan hamba berdoa khusus Tuhan untuk pelayanan kami jemaat yang ada di DHS Church Kota Bitung. Biar Engkau tolong Bapa, Engkau berkati pelayanan mitra, pelayanan gembala, MPG. Engkau berkati pelayanan anak-anak juara, jumpa anak raja, sekolah minggu, dari guru-guru sekolah minggu, koordinatornya, sampai semua anak-anak sekolah minggu. Biar diberkati Tuhan, mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang punya mental juara, karena Tuhan yang akan menolong menyertai mereka. Begitu juga dengan anak-anak Youth for Shiwan, anak-anak remaja pemuda di gereja. Tuhan Engkau tolong, biar mereka tetap eksis, mereka melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang positif, bahkan mereka juga dilindungi, disertai Tuhan senantiasa, supaya mereka sehat dan punya masa depan yang baik dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Berdoa juga Tuhan bagi pelayanan praise and worship yang ada di gereja. Mereka yang melayani setiap pribadi-pribadi yang punya kerinduan, yang bertanggung jawab dengan setia, dengan tulus dan sukacita melayani Tuhan. Tuhan tolong semuanya, biar Engkau memberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, supaya mereka tetap bersungguh-sungguh melayani Tuhan, mempersiapkan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Begitu juga berdoa Tuhan bagi pelayanan Community Altar. Engkau berkati gembala-gembala Community Altar, pengurus-pengurus Community Altar, semua Tuhan Engkau berkati bersama jemaat yang ada. Tuhan tolong supaya nanti kami bisa beribadah dengan baik, tapi roh kami tetap mengasihi-Mu, melayani. Kami tetap solid sebagai orang-orang yang mau melayani Tuhan lewat Community Altar. Kami berdoa Tuhan juga bagi pelayanan Bigol, dengan segala tanggung jawab pelayanan, visitasi, bahkan doa. Semua Tuhan tolong, supaya tetap boleh melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan. Dan Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu, di mana saja berada. Tuhan, apa saja yang diizinkan Tuhan, Tuhan tetap beri kekuatan. Jauhkan Tuhan, proteksi, lindungi dari segala potensi-potensi untuk terjangkit dengan virus COVID-19. Kami percaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyertai, bahkan jemaat-Mu diberi kekuatan, kemampuan, ketaatan untuk mereka mengikuti setiap prosedur, setiap protokol, setiap standar yang sudah diinformasikan oleh pemerintah, supaya mereka juga melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan taat, supaya tetap mereka boleh melihat bagaimanapun juga pasti Tuhan akan menolong, melindungi, dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu,
mau berdoa Tuhan, biar semua kebaikan Tuhan dinyatakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan hamba berdoa, biarlah kiranya damai sejahtera dan berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia, keselamatan dan anugerah yang kekal di dalam Yesus Kristus, serta penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua. Mulai saat ini, detik ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya menyebut anak-anak Tuhan yang tetap setia beriman, beribadah, melayani, dan hidup di dalam pembelaan dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Bersyukur kalau kita boleh beribadah. Kita sudah menikmati firman Allah. Dan biarlah kebenaran ini akan menjadi suplemen iman kita, ya, secara khusus tentu di hari Minggu ini. Dan pasti ini akan bermanfaat untuk imunitas rohani kita supaya lebih baik, ya, lebih sehat. Karena kita perlu untuk menghadapi semua keadaan dan situasi yang akan diizinkan Tuhan. Karena akan ada banyak pengaruh-pengaruh, akan banyak provokasi-provokasi, intervensi-intervensi, jebakan-jebakan yang dengan keadaan-keadaan kita hari-hari ini, kita nantinya bisa lengah dan kita akan menjadi target dari segala tipu muslihat, kuasa kegelapan, atau apapun bentuknya. Tapi bersyukur kalau kita bisa beribadah, dan biarlah ibadah ini juga akan menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Yang pasti kita melakukannya untuk kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan gembala agung kita. Saya bersama Ibu Gembala tentunya terus berdoa, ya, supaya Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjaga kesehatan. Kita juga menjaga kebersihan di sekitar kita. Kita ikuti semua program, informasi, himbauan pemerintah, baik dari tingkat pusat secara nasional, di tingkat provinsi Sulawesi Utara lewat Bapak Gubernur, begitu juga di Kota Bitung lewat Bapak Wali Kota, dengan begitu banyak himbauan, anjuran yang sudah disampaikan, bahkan dengan aparat-aparat kepolisian, ya, dengan TNI, semua. Mari kita bergandengan tangan, kita saling dukung-mendukung, kooperatif, tidak perlu saling menyalahkan, tidak ada alasan-alasan apapun, dan biar kita selalu boleh ambil bagian sebagai anak-anak Tuhan yang taat, yang setia. Karena berusahalah semaksimal mungkin, lakukanlah yang terbaik. Apa yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu, kalau mau bekerja dengan baik. Kalau memang harus dari rumah, ya, lakukan dengan penuh tanggung jawab dan maksimal. Yang kuliah, yang sekolah, ya, yang melakukan hal-hal yang memang harus dengan protokol-protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah, lakukan dengan baik, bersungguh-sungguh. Bahkan keluarga kita masing-masing, kesempatan kita ada di rumah, kita berkumpul, kita menikmati hadirat Tuhan dan menikmati berkat Allah supaya semua menjadi lebih baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah kita saling menguatkan, mendoakan satu dengan yang lain. Pasti Tuhan menolong. Haleluya.